Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yayas, kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran video sebelumnya, yaitu mengenai ancaman Ipolek Sosbudhankam atau ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ancaman itu sendiri. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi yang pertama itu ada ancaman di bidang biologi. Ancaman di bidang biologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh dari ancaman di bidang ideologi adalah paham komunis yang masuk ke dalam negeri atau adu domba yang dilakukan pihak asing, dan cara kita mengatasinya adalah dengan memperkuat pertahanan negara. Ancaman di bidang politik merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya adalah SARA. Terorisme, korupsi. Cara mengatasinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspirasi politik. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah merupakan suatu ancaman yang dapat membahayakan perekonomian suatu bangsa. Contohnya adalah dengan datangnya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Cara kita mengatasinya adalah mendukung dan memakai produk-produk lokal. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang mencari ciri khas dari suatu negara. Contohnya adalah kita lebih menyukai memakai produk luar negeri dibanding produk dalam negeri. Cara mengatasinya adalah dengan mencintai produk luar negeri. Cara mengatasinya adalah dengan mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir, ada ancaman pertahanan keamanan atau yang biasa disebut dengan ancaman militer. Ancaman keamanan dan pertahanan adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan suatu negara. Contohnya adalah perang antar suku dan terorisme. Cara kita mengatasinya adalah mempertahankan keamanan dan pertahanan suatu negara. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi tentang ancaman Ipolek Sosbudhankam ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.